Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Banjir melanda 2 kecamatan di Bima, 3 korban ditemukan meninggal dunia, 5 lainnya masih hilang. Diduga berkomplot mencuri sepeda, 3 pria di Mataram diringkus polisi. Dampak aturan kementerian, warga di Lombok Barat mulai kesulitan mendapatkan gas LPG. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tim SAR gabungan bersama personel TNI Polri terus melakukan pencarian sejumlah warga yang hilang pada peristiwa banjir bandang di Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima. Petugas menyisir sepanjang aliran sungai hingga ke pinggir pantai. Petugas juga mengerahkan kapal boot untuk mencari korban. Hingga Selasa pagi, tim SAR mengonfirmasi telah menemukan 3 korban banjir. Masing-masing bernama Burhan 40 tahun, Irma 40 tahun, dan Aisyah seorang balita berusia 5 tahun, seluruhnya dalam kondisi meninggal dunia. Sementara tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang dilaporkan hilang oleh keluarganya saat banjir bandang terjadi. Selain harus menyusuri medan yang cukup berat sejauh puluhan kilometer, proses pencarian oleh tim SAR juga terkendala hujan lebat yang masih mengguyur sejumlah wilayah yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan banjir susulan. Terdapat 3 korban yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Namun, masih ada 5 korban yang kami fokuskan untuk pencarian esok hari. Kendala untuk pencarian, cuaca yang tidak beraturan, yang ditakutkan adalah banjir susulan. Rencana untuk pencarian esok hari, kita bagi 2 tim. Tim pertama melakukan penyisiran mulai dari TKP menuju Muara, kemudian satu tim atau tim kedua melanjutkan pencarian di Muara. Tim SAR mengimbau warga agar tidak beraktivitas untuk sementara di sepanjang aliran sungai atau pinggir pantai karena banjir diprediksi masih akan terjadi mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga sepekan mendatang. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Bima. Banjir bandang yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Bima menyebabkan rusaknya sejumlah fasilitas umum seperti jembatan dan jalan utama di desa setempat. Salah satunya adalah jembatan penghubung antar kecamatan Ambalawi dan Wewa yang terputus akibat banjir 2 hari lalu. Terputusnya jembatan mengganggu aktivitas masyarakat karena selama ini menjadi jalur utama ekonomi dan pendidikan menuju Kabupaten Bima. Karena enggan mencari jalan alternatif yang harus ditempuh hingga 4 jam, sejumlah pengendara nekat melewati jembatan yang rusak dengan menggotong motornya dibantu warga sekitar. Ini kejadian sudah 2 hari yang lalu, pas habis maghrib banyak sekali korban termasuk motor ada 4 unit, motor Beat sama motor Beat. Jadi juga termasuk ban pesawat rusak patah. Mohon supaya pemerintah cepat akses karena ini satu-satunya jalan yang sangat dibutuhkan. Pihak BPBD Kabupaten Bima mencatat banjir menyebabkan sedikitnya 3 jembatan rusak berat dan 7 rumah hanyut serta 5 orang warga masih hilang. Adapun dampaknya ada 8 orang yang terdampak. Saat ini 2 orang dinyatakan meninggal dan 6 orang masih dilakukan pencarian. Kemudian infrastruktur yang terdampak yaitu 3 buah jembatan yang putus
dan satu jalan yang hampir putus. Kemudian upaya yang kami lakukan saat ini, kami fokus dulu dalam evakuasi dan pencarian korban. Saat ini masih ada 6 orang yang belum ditemukan. Kemudian kami upayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan memberi makanan siap saji. Untuk memastikan kelancaran lalu lintas logistik menuju lokasi bencana, petugas BPBD bersama pihak terkait berupaya membuka akses jalan utama yang terputus agar kembali dapat dilalui masyarakat. Dari Kabupaten Bima, Emi Kusuma melaporkan. Angin kencang yang melanda Kabupaten Lombok Barat pada Senin sore merobohkan sebuah pohon beringin yang berada di depan kantor Badan Pertahanan Nasional di Jalan Pedas, Kecamatan Gerung. Besarnya pohon yang tumbang merusak tempat parkir dan menimpa 10 motor dan 2 kendaraan roda 4 yang sedang terparkir. Tak hanya itu, tumbangnya pohon juga merusak sebuah tiang listrik bertegangan tinggi hingga sempat terjadi pemutusan aliran listrik. Selain berupaya mengevakuasi pohon yang tumbang, pihak BPBD juga masih menyisir laporan pohon tumbang yang merusak perumahan dan fasilitas publik. Pohon itu jatuh ke parkiran sehingga spanduknya saya lihat langsung itu akibat dari pohon itu menyebabkan robohnya parkiran yang ada di BPN. Makanya seharusnya kantor-kantor ini juga melakukan perantingan ketika ada pohon yang ada di sekitar kantor itu harus segera dilakukan perantingan. BPBD mengimbau warga tetap waspada potensi angin kencang yang berpotensi merusak atap rumah dan tumbangnya pohon perindang jalan saat berada di luar rumah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan imbauan agar warga mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Warga diminta tetap mewaspadai potensi bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Untuk sementara waktu, warga diminta untuk menghindari wilayah bukit dan sungai. Selain meningkatkan mitigasi bencana kepada masyarakat, BPBD juga menambah sejumlah alat deteksi bencana yang dipasang di kawasan perbukitan dan pantai. BPBD juga mendirikan posko siaga darurat bencana dengan menyiapkan sejumlah personel di wilayah rawan potensi bencana. Petugas mencatat terdapat 50 peristiwa bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim sejak 2 bulan lalu. Februari ini potensi curah hujan kita meningkat sehingga ada beberapa dampak hujan merata di Kabupaten Lombok Timur walaupun hari ini terang, tetapi hujan itu disertai dengan angin kencang dan potensinya seperti gelombang tinggi juga harus kita waspadai. Terus kalau ini bentuk dari BPBD sendiri seperti apa? Dari BPBD sendiri tetap melakukan penjagaan, monitor hampir di semua wilayah, standby untuk menerima setiap laporan, kemudian menghimbau kepada semua masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak daripada cuaca ekstrem ini. Warga diminta segera melapor ke posko bencana yang terdekat jika wilayahnya terjadi peristiwa bencana agar segera ditindaklanjuti oleh tim BPBD. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.